two, one, zero. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Henry di acara Ngopi, ngobrol pintar seputar lingkungan. Oke, dan di samping saya ini ada teman-teman yang sudah berada di tempat duduk ini. Langsung aja yuk kita kenalan bareng-bareng. Di sini siapa namanya? Halo, saya Dinugro. Kemudian Saya Tio. terus Saya Dodi. oke, jadi ada Mas Nuno, Mas Tio, sama juga Mas Dodi ya. Jadi teman-teman ini adalah panitia dari pemilihan ketua lingkungan untuk Yohanes Brito untuk periode 2021 sampai 2023. Nah, di acara ngopi ini memang seperti biasa itu kan, kita selalu sediakan ngopi. Ini silakan boleh loh kalau misalnya mau diminum bareng-bareng. Oh, boleh ya? Oke. Silakan minum ya. Mari. Ngopi dulu, guys. Silakan. Masih panas ya? Panas. Nah, ini unik banget nih ya. Ngopi kali ini adalah ngopi cantik ya, karena meskipun kopi tapi gelasnya pakai kayak ginian ya. Oke. Nah, ini ngobrol-ngobrol nih, saya pengen tanya dulu sama Mas Tio nih. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan proses pemilihan umum untuk ketua lingkungan. Mungkin sedikit saya pengen di-refresh lagi dong ke penonton semuanya. Kemarin prosesnya itu seperti apa sih? Ya, Mas Henry, Mas Bun. Ya. Seperti yang video kita yang pertama, perdana itu. Oke. Jadi proses pemilihan untuk lingkungan di Brito kali ini memang berbeda karena pandemi, kita tidak boleh berkumpul, jadi kita melakukan semuanya lewat online. Mayoritas lewat online, ada beberapa yang tetap harus kami layani dengan konvensional karena memang keterbatasan fasilitas. Jadi prosesnya ada dua. Yang pertama adalah proses penentuan formatur, yang kedua adalah proses pemilihan. Dari proses penentuan formatur kita mendapatkan nanti kemarin maksud kami ada 5 nama yang yang sudah diajukan untuk dipilih oleh umat menjadi formatur calon ketua lingkungan. Dan kemudian di tahap yang kedua 5 nama itu kita kembalikan lagi ke umat untuk mendapatkan 1 nama yang sudah terpilih menjadi ketua lingkungan untuk periode 2021-2023. Oke, mantap sekali. Nah, ini kebetulan di meja saya ini sudah saya sediakan nih. Ini adalah hasil dari ketua terpilih, ya kan? Ini hasil dari ketua terpilih berada di dalam amplop. Oke, jadi nanti siapa yang jadi ketuanya, Anda bisa lihat langsung aja di dalam isi amplop ini nanti. Oke, nah sekarang nih saya ingin tanya sama Mas Nono. Mas Nono, setelah bisa dapat hasil dari 5 terbesar itu, mungkin bisa jenengan sebutkan siapa saja orang-orangnya. Ini 5 tersebut, 3 dari umat, 2 dari panitia. Nama-nama tersebut pertama Atono, Pak Arianto, Bu Budi, Bu Maya. Oke, jadi 5 itu ada Pak Toro, ada Pak Arianto, Pak Arianta, Bu Maya, dan juga Bu Budi ya. Oke, itu. Tapi ini itu ya pemenang terakhir ya ini ya. Pemenang terakhir ya, bukan dimaukan ini ya. Oke. Hanya 1 nama Mas Henry. Hanya 1 nama ya. 1 nama. Oke, jangan ada 2 ketua. Oke. Beralih nih ke Mas Dodi nih, saya mau tanya nih Mas Dodi. Kemarin kan berarti kalau kita sudah hitung-hitung itu sudah berapa lama mulai dari proses penggodokan, persiapan, kemudian sampai bisa dapat final nama ini, udah berapa lama waktu? Ya, kurang lebih sekitar 1 mingguan. Nah, jadi kami memang sangat bergerak aktif ya. Jadi semua ikut terlibat dari Mas Henry, Mas Nuno, Mas Tio, saya itu memiliki masing-masing tupoksi ya. Jadi masing-masing orang nanti panitianya itu akan mengkerucut pada beberapa orang untuk ibaratnya
mencari suara. Oke. Nah, itu. Jadi sekitar 1 mingguan. Jadi sekitar 1 mingguan kami bergerak aktif, jadi tanpa lelah ya, jadi tanpa lelah ini demi mencari calon ketua lingkungan yang hebat. Ya. Jadi seminggu untuk dapat 5 orang, terus nambah berapa hari lagi untuk dapat final yang Untuk dapat final kurang lebih 3 hari. 3 harian ya. 3 hari. Oke, jadi mungkin efektif sekitar 1 minggu, 10 harian ya, Ya, 10 hari. itu ya. Oke, mantap. Nah, dari sekian hari itu ketika mendapatkan suara itu ada nggak sih tantangan-tantangan yang didapatkan gitu? Oke Mas Hendrik, kalau berbicara tantangan ini perlu diketahui dulu ya untuk Mas Hendrik bahwa situasi umat Gunung Pati ini ada beragam sekali ya. Nah, artinya ada umat yang saat ini masuk di era zaman now. Ada zaman now itu artinya umat yang sudah ahli, sudah mengetahui tentang dunia maya atau media online, dunia digital. Nah, kemudian yang kedua ada beberapa umat yang sudah memasuki di era zaman wow. Zaman wow itu artinya ya tahu sendiri ya Mas Hendrik ya. Jadi sudah mungkin dalam hal media sosial, media online juga kurang begitu memahami. Nah, tantangan yang saya hadapi sendiri ada beberapa hal. Yang pertama memang ketika saya japri ke beberapa umat itu ada yang mengalami kendala. Salah satunya di HP-nya tidak ada aplikasi PDF. Karena kita dalam hal memberikan usulan-usulan nama, kemudian daftar umat itu juga menggunakan aplikasi PDF. Nah, kadang-kala ada umat yang tidak memiliki aplikasi sehingga tidak bisa dibuka. Terus kadang itu yang pertama Mas Hendrik. Yang kedua ada umat juga ketika kita japri hanya sekedar membaca saja. Wah, hanya di-read ya. Jadi tapi kita tidak lelah ya. Di-read 1 kali, kita coba ulang lagi, dikirim lagi, dibaca lagi. Oh ternyata juga tidak dibalas Mas Hendrik. Akhirnya solusi kita, langkah kita ya kita telepon. Kita telepon pun kadang tidak diangkat ya, mungkin karena beberapa amat memiliki kesibukan. Tapi setelah dapat ya. Akhirnya dapat. Nah, ya yang kedua Mas Hendrik. Yang ketiga memang keterbatasan jarak, kemudian keterbatasan melalui online, ada yang belum menggunakan aplikasi WhatsApp. Akhirnya kami sendiri jalan untuk berangkat kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah ya prosesnya juga sangat lama. Itu kunjungan ke rumah tidak langsung ditemui orangnya, dan kadang ada yang pergi, ada sampai sore juga orangnya masih kerja. Ya itu kendala-kendalanya, tapi nggak apa-apa, kita tetap, karena panitia ini kita semua anak-anak muda ya, semangat muda, jadi tetap gaspol. Tetap akhirnya akhirnya tetap kita akhirnya ketemu dengan umatnya, langsung kita ajak ngobrol, kemudian kita memberikan nama-nama calon ketua lingkungan yang sudah disebutkan oleh Mas Nunu tadi. Akhirnya mengerucut ke 1 nama. Itu Mas Eri. Bagus. Oke. Nah, kira-kira selain itu nih, kalau dari animonya, semangatnya bagaimana? Wah, semangat umat Yohanes di Brito itu saya rasa sangat tinggi sekali ya Mas. Karena memang perlu diketahui juga Yohanes di Brito ini sangat-sangat guyup sekali dalam hal menjalin persaudaraan, menjalin silaturahmi, kemudian dalam hal berkegiatan di lingkungan Yohanes di Brito. Maka kalau ada agenda terkait dengan calon pemilihan ketua lingkungan ini, mereka sangat antusias. Jadi ingin segera mendapatkan calon ketua lingkungan. Pasti juga punya kriteria masing-masing ya, dari setiap umat melihat kelima kandidat itu kan pasti punya latar belakang yang dirasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh umat. Umat ya. Ya. Jadi semakin penasaran nih ya. Semakin penasaran siapa sih yang ada di dalam kopi ini, gitu kan? Mau tahu siapa? Silahkan ngopi dulu. Kopinya enak nih. Oke. Nah, saya
pengen tanya nih sama Mas Tio nih. Ya Mas Tio, setelah kemudian sudah ada prosesnya pemilihan, kemudian tantangannya tadi juga sudah disebutkan sama Mas Dodi juga, semangatnya bagaimana. Lah, kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya? Ya, ini Mas Hendri, Bapak Ibu semua, kita mendapatkan waktu itu hasil akhir DPT daftar pemilih Bapak itu ada 125 nama. Oke. Jadi ada 125 umat Jogito yang menggunakan hak pilihnya. Dari 125 nama itu ada 89, sekian persen yang menggunakan hak pilihnya. Tadi kan sangat tinggi, sangat baik sekali. Iya, iya. Jadi hampir 90% itu semuanya menggunakan hak pilihnya. Jadi memilih 10%-nya absen karena memang tidak bisa dihubungi. Mungkin luar kota. Mungkin ya, atau lupa kalau sudah dijawab, tapi ternyata hanya sekedar dibaca tadi kalau tidak seperti. Tapi 89, sekian persen menggunakan hak pilihnya, memasukkan satu nama dan akhirnya mengerucut jadi satu nama yang ada di dalam amplop itu. Nama yang ini, yang ada di dalam amplop ini dipilih oleh 56 sekian persen dari 112 umat yang memilih. Jadi 89 sekian persen tadi totalnya adalah 112 umat. Ada 13 yang abstain. Dari 112 umat itu 56 persennya memilih nama ini yang kami tulis di dalam amplop ini, yang dengan demikian nama ini adalah ketua lingkungan yang dipilih oleh umat untuk menjadi ketua lingkungan Jogito periode 2021-2023. Gitu Mas Indri. Penasaran. Tapi kayaknya akan lebih baiknya kalau seandainya ketua pemilihannya aja yang membukakan menurut saya. Silakan. Bisa dibaca. Ini perlu dihitung kali. Itu mundur Mas. Baik, mari kita buka bersama. Baik, Saya keringetan malah. yang menjadi ketua lingkungan terpilih berdasarkan proses pemilihan yang sudah kita mulai dari awal hingga pada akhirnya mendapatkan satu nama adalah Kelihatan nggak? Mungkin bisa diajukan ke sana lagi. Nanti kalau kamera gitu. Saya nggak kelihatan loh Mas. Kembali soalnya. Oke. Siapa namanya? ya. Jadi inilah nama yang dipilih oleh mayoritas umat, mayoritas pemilih untuk menjadi ketua lingkungan Jogito untuk periode kepengurusan 2021-2023. Oke. Nah, mungkin kira-kira nih pesan-pesannya apa untuk ketua terpilih yang baru ini? Random, silakan aja. Oke, pesan saya sebagai panitia ya, semoga ketua lingkungan yang sudah dipilih dari umat Yohanes Jogito kiranya bisa intinya bersedia ya, dengan lapang hati, dengan kerendahan hati, dengan kebijaksanaannya, bersedia untuk memimpin lingkungan Yohanes Jogito, dan tentunya umat lingkungan Yohanes Jogito semakin bangga memiliki ketua lingkungan yang penuh potensi, karena ketika sudah dipilih maka umat sudah merasa percaya penuh akan sosok nama yang sudah ditentukan ini. Gitu ya. Oke, itu Mas Hendri. Oke, terima kasih Mas Hendri. Kalau dari Mas Tio, Oke,
lebih siap kepada beliau yang terpilih. Jadi kami bangga sudah melewati proses ini, mendapatkan nama yang dipilih oleh mayoritas umat. Jadi ini adalah suara umat. Suara umat adalah suara Tuhan. Seperti itu. Jadi ini adalah yang sudah dipilih oleh Tuhan Allah sendiri untuk memimpin Yohanes de Brito untuk periode berikutnya. Jadi kami percaya bahwa beliau akan memberikan yang terbaik. Kami pun akan mendukungnya dengan sepenuh hati agar hubungan de Brito semakin maju, semakin lebih baik lagi, semakin guyup lagi. Siap. Kalau dari Mas Uno bagaimana nih? Profesiat untuk yang terpilih menjadi ketua lingkungan yang baru dan lebih semangat lagi membimbing umat Yohanes de Brito ke arah yang baik. Amin. Oke, saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu ya, mungkin sekian dulu ya bincang-bincang kita acara ngopi kita kali ini. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada ketua terpilih yang baru untuk tahun kepengurusan 2021 sampai 2023. Semoga bisa membimbing, menjabat sebagai ketua lingkungan yang semakin lebih baik dan semakin bisa mengayomi lingkungan Yohanes de Brito mendatang. Oke, sekian itu dulu dari kami ya. Sampai ketemu lagi di acara ngopi episode berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali lagi. Berkah dalam.